sakit itu sudah ada yang bayar. Yang jelas bukan dia yang bayar. Ini perhatikan dulu nih. Kalau sakit ada yang bayar. Gratis. Dan biaya rumah sakit itu tidak tahu berapa. Dan tidak tahu sakitnya apa kan. Dan ternyata kalau sakitnya cuma biaya 300.000, 500.000 itu sedikit. Tapi kalau sakit kemudian menyebabkan biaya yang mahal keluar, maka ketika berhitung matematik, orang nabungnya saja cuma 100.000 per bulan. Tapi masuk rumah sakit, dia dibayar gratis dan biaya rumah sakit sampai puluhan juta misalnya. Ini mesti diselesaikan persoalan ini. Yang kedua, ada orang yang ikut asuransi itu adalah untuk masa depan. Untuk masa depan. Ya. Orang ikut asuransi untuk masa depan. Jadi dia nabung, terus-terusan setiap bulan dipotong gajinya. Nanti di usia senja, usia pensiun, dia tinggal mencairkan saja. Jadi ini sebetulnya adalah teknik bagaimana orang-orang tidak berduyun-duyun untuk ingin jadi PNS. Atau juga PNS itu ujung-ujungnya adalah ini apa namanya pensiun, dana pensiun. Maka sekarang muncul lagi dana-dana pensiun. Hanya nabung berapa? Taruhlah cuma 200.000. Misalnya 200.000 nabungnya, maka nanti di usia 60, 50, dia dapat uang ratusan juta. Padahal kalau kita begini saja lah, 15 tahun nabung, nabungnya taruhlah 10 tahun. Setelah 10 tahun tidak nabung lagi misalnya. Karena kan cuma maksimal 10 tahun nabungnya. Nah, di 10 tahun saja, itu kan 120 bulan. Kalau kali 200 berarti berapa? 120 kali 2 berarti kan 24 juta. Anda nabung 24 juta selama 10 tahun, dan di tahun ke-20, misalnya, di tahun ke-20, Anda cairkan uang itu, dan Anda dapat uang sekitar 200 jutaan, atau sampai 300 juta. Ini bisa diselesaikan. Uang Anda bertambah. Karena dalam Islam itu, pertambahan uang, pertambahan hak kepemilikan itu harus ada nama. Ketiga, ada orang yang ikut asuransi itu, ketika nanti punya anak, dia masuk TK ada yang bayarin, masuk SD ada yang bayarin, masuk sanawiyah, SMP ada yang bayarin, masuk mu'alimin, masuk aliyah, masuk SMA ada yang bayarin. Saya kemudian dia kuliah, kemudian dia lulus dari sarjana ada yang bayarin. Bahkan setelah lulus dari sarjana, masih ada uang yang dicairkan untuk modal kerja. Bahkan ada juga orang yang asuransi itu, kita kan terjadi kecelakaan. Kecelakaan di jalan, ada bayarannya, ada kompensasi. Bahkan mobil ditabrak, mobil rusak, mobil diperbaiki, tapi kita nggak bayar. Anda tahu tidak, bayar premi mobil itu cuma 300.000. Tapi ketika mobil ditabrak, dan biaya sampai 20 juta misalnya, Anda cuma bayar 300.000, itu selesai. Mobilnya selesai. Nah, pertanyaan besar ya, pertanyaan besarnya. Dari total tadi yang kita bicarakan, itu dari mana sumbernya? Uang kita bertambah. Kita setornya sedikit, tapi ketika sakit, dengan uang jutaan, itu dibayar dari uang siapa? Kalau tadi Anda menyebutkan tabaru, oke lah, tabaru ya. Misalnya di sini ada berapa orang? Di sini itu ada taruh 8 tambah 5, ada 13 orang. Anda 12 orang saja. Anda berkumpul, masing-masing menyimpan 100.000 per bulan, maka sebulan terkumpul 1.200.000. Kemudian ini diniatkan untuk bantu sosial. Tiba-tiba ada teman Anda yang sakit, gitu, dan membayar rumah sakit sampai dengan 1 juta.
Berarti sisa uang itu 200.000 kan. Nah, tiba-tiba bulan depan ngumpul lagi 100.000, maka terkumpullah 1.400.000. Sisa kemarin 200, sekarang nambah 1.200.000. Dari setoran per bulan 100.000. Ada lagi teman Anda yang sakit, tiba-tiba menghabiskan uang sampai 2,5 juta. Berarti minus tuh. Jadi bulan ini minus 100.000. Bulan depan ngumpul lagi. Tiba-tiba yang sakit itu ada 2 orang dan butuh biaya 6 juta. Uang 1.200.000. Akal sehatnya di mana gitu? Untuk bisa menjawab itu. Sumber uangnya dari mana? Kalau uang itu tidak digolak, tidak diputar. Ini sakit ya. Lalu bagaimana dengan pensiun? Anda cuma store 24 juta, tapi di 20 tahun ke depan, Anda mencairkan sampai 250 juta. Nah, ini Anda coba baca buku tentang tentang asuransi konvensional. Anda mengkomparasi ini antara konvensional dan syariah. Nanti setelah ini saya akan share ya beberapa tulisan tentang asuransi. Sebentar. Ustaz, Ustaz, boleh menjawab yang tadi Ustaz sebutkan? Mungkin yang tadi Ustaz sebutkan mengenai asuransi yang pertama, misalkan yang tadi ya seperti mobil, maka asuransi yang seperti itu karena ada unsur goror, kan setiap bulannya setoran misalkan 200, tapi ketika ada kerusakan dia mendapatkan keuntungan yang banyak gitu, maka ini termasuk goror dan tidak jelas pendapatan yang nanti dia dapat ketika mobil rusak gitu. Maka ini jelas goror, maka inilah yang mengharamkan asuransi tersebut. Juga seperti yang tadi, yang dana pensiun yang asalnya kita menyetorkan 20 juta kata saja, tapi ternyata ketika dicairkan uangnya menjadi lebih, maka ini juga termasuk haram karena ada unsur muawadat, artinya keuntungan tapi keuntungannya itu atas dasar akad tabaruat, maka ini diharamkan karena akad tabaruat itu jelas sekali tidak boleh adanya komersil atau keuntungan. Lalu bagaimana solusinya? Maka kalau kita merasa keadaan finansial kita merasa cukup, maka sebaiknya kita mencukupkan diri terhadap apa yang kita punya gitu. Jangan mengikuti atau jangan mengikuti asuransi tersebut, karena hal tersebut sangat jelas gorornya gitu, dan kita senantiasa beriman kepada Allah terhadap takdir Allah. Apapun yang nanti Allah takdirkan bagi kita, maka kita senantiasa beriman kepada takdir. Apapun yang menimpa kita, maka kita usahakan
selesaikannya dengan finansial kita yang ada gitu. Dan terus apa namanya, sebentar Seth. Oh iya iya iya, mungkin akad asuransi ini bagi orang-orang yang secara finansial mempunyai kebutuhan yang cukup, maka sebisa mungkin dihindari gitu, dihindari. Karena ya harusnya itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana dengan orang miskin yang sangat terdesak? Maka kalau kita melihat kaidah fikih al masyaqqatu tajlibu taysir, maka boleh saja kita mengikuti asuransi tersebut bagi orang-orang yang miskin yang sangat terdesak karena mempunyai kesulitan. Mungkin itu saja yang dengan sedikit ilmu saya. Oke, begini, ini saya mengajak kepada Anda untuk berpikir secara kepastian hukum, ya. Kita tidak bicara tentang kasus ya. Kasus ini itulah akibat kerugian asuransi. Yang kita bicarakan adalah hukumnya. Ini wajib kita bedah. Makanya ini tugas kita sebetulnya. Di perkuliahan hari ini, saya juga ingin melampirkan nanti ada beberapa silabi yang harus kita lakukan di asuransi ini. Saya kasih gambaran umum dulu ya. Kasih gambaran umum dulu. Begini. Anda harus bisa mengkomparasi tentang perbedaan antara asuransi yang dilakukan secara konvensional dengan asuransi yang dilakukan secara syariah. Ya. Nah, nanti saya akan share dulu ini. Share dulu apa? Ada perbedaannya ini. Ntar, WA saya ini, aduh, susah dibuka banget nih di komputer nih. Nah, oke, sambil jalan aja dulu. Nanti saya mau berbagi ini saya, mau bagi apa perbedaannya dulu. Supaya kita paham bahwa total dari yang kita bicarakan tadi, apakah asuransi umum, kaitan masalah kendaraan, rumah, gitu kan, pendidikan, atau asuransi jiwa. Kalau Anda nabung nih asuransi, Anda mati, ya, Anda meninggal, maka nanti keluarga Anda akan dapat waris dari Anda, misalnya sekitar 500 juta misalnya. Tapi Anda nabungnya cuma 300.000 selama 10 tahun. Dihitung-hitung cuma berapa? 36 juta Anda nabung itu. Tapi kalau Anda meninggal, ya, keluarga Anda nggak menikmati, kan Anda sudah meninggal. Yang menikmati keluarga. Itu 500 juta dapatnya. Hebat kan? Nah, ini berarti yang harus kita paham adalah alur kinerja asuransi. Ini yang Anda paham. Tadi Rifki ini mengomentari adalah kenapa memunculkan banyak goror. Karena ketika orang bertanya, Anda dapat uang, misalnya Anda dapat uang 100.000, orang nanya, itu uang dari mana? Anda nggak bisa jawab. Maka uang yang Anda pegang itu goror namanya. Karena nggak jelas dari mana. Dalam Islam itu kan harus jelas hak kepemilikan itu. Hak kepemilikan di dalam Islam itu harus jelas. Apa? Satu, kalau dia dapat pinjam berarti kan uang pinjaman. Kalau misalnya dia dapat dari apa?
Kalau dia dapat misalnya bisnis bagi hasil, berarti dia dapat tuh ujroh. Kalau dapatnya misalnya dari mana? Dari waris, berarti dia dapat waris. Kalau ternyata Anda nggak bisa kasih nama, ya kayak judi. Judi kan gak jelas namanya apa. Ketika dia berjudi, dapat uang, pertanyaannya uang apa ini? Kan itu. Uang hasil investasi. Gak mungkin lah. Uang dikasih oleh anggota judi, enggak lah. Kan nggak jelas. Makanya nggak jelas nama, muncullah hukum goror atau hukum riba. Kayak riba itu kan kelebihan dari pinjaman itu kan nggak jelas itu. Uang apa namanya itu. Nah, karena ketidakjelasan inilah kemudian muncul istilah goror. Oke ya, kayaknya ini nggak bisa share. Nanti saya share ya kalau sudah ini ya, ke WA aja ya. Gini, saya soroti dulu satu aja ya, nanti penjelasannya yang lain nanti. Di konvensional, asuransi itu akadnya jual beli. Ya, sekali lagi. Di konvensional, akad asuransinya itu jual beli. Saya punya produk investasi masa depan. Kalau Anda nyimpan uang di perusahaan kami asuransi sebesar 500.000 per bulan selama 10 tahun, maka di hari tua Anda tinggal mencairkan dana pensiun Anda sekitar 1 miliar misal. Produk nih, saya jual ke Anda. Nah, Anda beli produk ini. Anda beli produk dari perusahaan, kalau Anda bayar 500.000 per bulan, maka nanti di usia taruhlah 60, Anda bisa mencairkan sekitar 1 miliar. Nah, artinya Anda bersandar kepada perusahaan, kalau investasi nanti, begitu nanti Anda mencairkan, Anda bukan mencairkan uang Anda, tapi Anda sedang menuntut pada perusahaan untuk membayar uang pensiun saya. Maka uang pensiun Anda dibayar oleh perusahaan karena Anda sudah beli paket. Gitu. Ketika Anda sakit, Anda bayar per bulannya berapa preminya, maka perusahaan yang bayar. Walaupun anggota koperasi ini sampai ratusan orang, ribuan orang yang ikut, tidak ada konsep bahwa ini berbagi susah, berbagi untung, nggak ada. Pokoknya semua orang membeli produk, maka proteksi investasi Anda, proteksi jiwa Anda, proteksi sakit Anda, itu dibayar oleh perusahaan. Saya bicara kasus, kenapa lama mencairkan asuransi itu lama? Kadang 2 bulan, 3 bulan, susah mencairkan. Ya karena uang perusahaan yang keluar masalahnya. Uang perusahaan itu yang keluar. Ya. Ini simpelnya ini. Jadi akadnya itu adalah akad jual beli. Gitu. Sebentar dulu. Saya lanjutkan. Jadi asuransi konvensional itu akadnya jual beli. Anda beli produk. Anda beli produk sehingga yang bayar perusahaan. Jadi artinya bahwa Anda di cover gitu, di cover oleh perusahaan. Artinya di sini ada yang tidak berimbang. Yang Anda bayarkan dengan yang dibayar oleh perusahaan itu tidak seimbang. Tidak sama. Tidak selevel.
Anda bayar berapa, tapi ketika sakit Anda dibayar besar. Anda bayar berapa untuk investasi, tapi perusahaan itu bayar berlipat-lipat. Maka di sini ada ketidakseimbangan. Yang kedua, kita tidak tahu. Perusahaan itu nggak mungkin lah nggak mau rugi. Masa ada perusahaan yang mau mengcover kita, uang dibayar sedikit tapi kita dapat banyak, tuh nggak mungkin. Perusahaan ini pasti akan menggolak. Salah satu investasi asuransi konvensional itu adalah, salah satunya, itu membiayai infrastruktur. Misalnya, minuman keras yang legal oleh pemerintah dengan sekian persen batas maksimal alkoholnya, itu kan cukup lumayan menjanjikan, karena minuman keras yang dijual di beberapa tempat yang legal, ini yang legal ya, itu yang resmi dari pemerintah, itu kan belinya itu berapa, begitu dijualnya 200%. Jadi kalau beli minuman keras 100.000, modalnya itu dijualnya 300.000. Mahal itu. Dan untuk memodali ini, salah satunya dari asuransi, investornya itu. Makanya asuransi akan dapat untung gede itu adalah ketika bisa membayar Anda. Ya bayangkan aja, Anda bayarnya juga gede, otomatis perusahaan juga akan lebih besar. Pokoknya Anda sakit, Anda meninggal, Anda pensiun, Anda sekolah, apapun itu dibayar oleh perusahaan. Karena Anda beli produk. Nah ini yang kemudian disoroti oleh ulama, bermasalah itu ini. Memang akadnya jual beli, tapi di sana banyak goror yang diterima. Gitu. Nah sekarang ketika bergeser pada asuransi syariah, maka asuransi syariah melakukan ukudul murokabah, multi akad, melakukan multi akad. Apa itu multi akadnya? Multi akadnya adalah ketika Anda membayar asuransi, ya, ketika Anda membayar asuransi, sebetulnya uang yang Anda bayarkan itu dibagi tiga. Bagi tiga. Uangnya misalnya 500.000, 300.000 misalnya. Anda bayar 300.000. Nah, Anda akadnya itu adalah akad dari tiga ini berbeda. Satu, 300.000 itu dipotong pada akad tabaru, akad tolong menolong. Dan ini adalah hibah. Jadi Anda bukan nabung ini. Anda bukan investasi. Anda bukan bayar rumah sakit, bukan. Anda melakukan tabaru di sini. Artinya Anda membayar sekian uang, dari 300.000 itu dipotong, misalnya dipotong 100.000 misalnya. Nah, dana ini digabung dengan ribuan orang yang sama-sama melakukan pembayaran asuransi, ya, sama-sama ini, di satu tempat ini, di satu sisi ini, semua berkumpul, dan setiap ada yang sakit, maka bukan perusahaan yang bayar, tapi anggota asuransi yang bayar. Dan uang tabaru ini, atau yang disebut dengan tabaru namanya, ini karena tolong menolong, uang ini oleh perusahaan asuransi, sebagiannya digolang. Digolang, diputar, dan investasi asuransi itu ada pengawas syariahnya. Jadi tidak sembarang investasi, harus yang halal. Misalnya ke sukuk jalan tol misalnya. Maka setiap orang yang lewat ke jalan tol bayar sekian rupiah, sekian persennya itu adalah milik yang investasi, milik investor. Investornya adalah perusahaan asuransi. Nah, pendapatan dari situ kemudian masuk ke dalam dana tabaru. Makanya kalau Anda setor cuma 100.000, dari 300 cuma dipotong 100.000, maka sebetulnya uang yang dibayarkan itu adalah satu, uang kelompok anggota asuransi, yang kedua adalah hasil dari dana tabaru. Itu yang pertama. Kemudian dari 300.000 ini Anda juga membayar administrasi. Karena orang-orang yang sales yang menawarkan ke Anda, perusahaan yang menawarkan ke Anda, itu kan harus digaji. Anda yang gaji itu, yang dari 300.000 itu. Taruh dipotonglah 100.000 itu untuk gaji administrasi.
maka uang yang Anda setorkan 300.000, satu, dana hibah, dua, ya, Anda setorkan sebagai pembayaran administrasi dengan akad wakalah bil ujroh. Kenapa? Karena uang Anda yang 300 itu dititip untuk hibah, juga dititip untuk investasi yang ketiga ini. Misalnya yang ketiga ini yang sisanya cuma 100.000, itu tabungan Anda. Nah, ini yang kemudian diinvestasikan total. Nah, total dari kedua ini, maka dana gaji yang Anda bayarkan kepada perusahaan, itu adalah akadnya wakalah bil ujroh. Sedangkan dana investasi yang Anda simpan di sini, tabungan, ini murni tabungan Anda loh, ini murni ya, untuk masa depan, untuk sekolah atau apapun itu namanya. Nah, ini ya, Anda dapat uang lebih itu ketika uang Anda memang tidak diambil-ambil. Diinvestasi terus digolang begitu. Nah, kemudian perusahaan dapat untung. Dari mana untungnya? Dari wakalah bil ujroh ini. Perusahaan menggolang uang Anda, digabungkan dengan yang lain, ditambah dengan uang asuransi, uang perusahaan, maka muncullah akad mudorobah mustarokah di sini. Makanya, pertanyaannya, di asuransi syariah ini kalau di konvensional nggak bisa jawab. Kalau di asuransi syariah bisa jawab. Pak, kenapa ya saya baru setor 2 bulan nih? Teman saya baru setor 2 bulan, cuma 300.000 per bulan, terus meninggal. Dilaporkan ke asuransi syariah, orang ini meninggal, dia dapat 100 juta, padahal uang cuma sedikit. Ya iya, dan bukan uang dia yang diberikan itu, tapi uang tabaru yang mengendap. Asuransi takaful ketika terjadi tsunami Aceh, Anda bayangkan, masyarakat Aceh banyak yang klaim itu ke asuransi. Dan ternyata di takaful itu, tsunami itu terbayar semuanya 100%. Sesuai dengan akad. Dan itu tidak menggerus uang perusahaan. Kenapa? Karena dibagi 3 uangnya. Posnya berbeda. Makanya ke asuransi syariah itu ketika mencairkan tidak akan lama. 2 minggu itu maksimal langsung cair. Apalagi mati. Kalau mati mah 2 hari 3 hari langsung cair itu. Karena bukan uang perusahaan. Kalau di konvensional uang perusahaan. Di asuransi syariah uang tabaru yang dikeluarkan. Gitu. Nah, makanya terjawab, oh pantas atuh. Kenapa Anda nabung sedikit tabaru cuma 100.000 tapi Anda dapat 100 juta misalnya ketika Anda celaka atau ketika Anda sakit dibayar rumah sakit lunas oleh asuransi. Kenapa? Ya iya, karena uangnya uang semua orang. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, ketika Anda investasi, Anda mencairkan, kenapa ya uang saya kok jadi ratusan juta, padahal saya nabung cuma sedikit. Iya, karena uang Anda tidak diambil-ambil, uangnya 100.000, diinvestasikan, dapat untung. Bulan depan Anda bayar lagi. Nah, bulan depan, dengan bulan ini, yang Anda dapat modal dengan bagi hasil Anda dapatkan, itu digabung menjadi pokok. Jadi totalnya itu 200, misalnya 230.000. 230.000 yang Anda setorkan, Anda dapat itu digolang lagi. Bulan depan Anda bayar lagi 100.000. Terus meningkat, tidak diambil-ambil. Maka itu tidak mengganggu investasi. Makanya uang Anda akan besar. Makanya di asuransi syariah tidak ada begini. Kalau cairkan 60 tahun, Pak, berarti Bapak dapat 200 juta. Tidak. Asuransi syariah menampilkan 3. Pak, paling rendah, kalau investasinya jelek, paling rendah, Bapak dapatnya itu 100 juta, Pak. Ya, kalau tengah-tengah lah, Pak, investasinya agak aman, paling 150 juta. Nah, kalau sedang tinggi, Pak, di usia 60, Anda bisa mencarikan sampai 200 juta, Pak. Jadi dipilihnya 3. Kenapa? Karena usaha itu tidak pasti. Kadang melambung tinggi, kadang anjlok, kadang stagnan. Nah, ini sesuai dengan prinsip Islam. Kalau di investasi konvensional itu, pokoknya untung atau rugi harus dibayar. Makanya ada yang jadi beban di sana. Itu perusahaan salah satunya. Nah, ini juga ada resiko. Ini ada resiko nih. Ketika Anda baru 1 tahun, Anda ikut asuransi syariah, Anda setor setahun itu kan 3.600.000. Kalau 300.000. Anda hanya dapat 1,5 juta misalnya. Anda marah. Rugi saya asuransi. Saya udah nyimpen 300.000. Tapi begitu saya cairkan dalam setahun cuma dapat 1,5 juta. Katanya. Bukan rugi, Anda yang tidak paham.
1,5 juta itu adalah uang yang dibagi 3, yang sepertiganya uang Anda. Karena yang ini mah sudah tidak uang Anda, bukan uang Anda lagi. Karena yang ini dibayar dana tabaru, yang ini dibayar dana administrasi. Ini yang dicairkan yang yang ketiga ini. Makanya kalau mencairkan itu jangan setahun. Anda ikuti sampai 10 tahun, baru terasa. Karena investasi yang Anda dapatkan itu dapat membayar administrasi sama tabaru itu sudah bukan dari uang Anda lagi. Tapi dari pendapatan investasi. Karena terus semakin tinggi. Nah, teman-teman mahasiswa, barangkali itu ya. Ini keumuman dulu ya. Keumuman tentang asuransi syariah. Nanti kita bedah satu-satu. Tabaru itu seperti apa produknya. Kemudian juga nanti mudharabah mustarokah pada asuransi seperti apa. Biaya administrasi seperti apa. Nah, sekarang saya kasih tugas teman-teman mahasiswa, tolong Anda buka link takaful ya, asuransi takaful. Anda buka itu, dan tolong pelajari tentang asuransi takaful. Ini adalah salah satu asuransi syariah, yang murni syariah, selain dari Prudensial Syariah, Allianz Syariah, Manulife Syariah, gitu. Nah, Anda tolong pelajari tentang asuransi syariah takaful, ya. Kemudian yang kedua, Anda tolong pelajari sistem konvensional dari BPJS yang biasa kita bayar ya. Kalau saya nggak ikut ya, nggak bayar, saya nggak pernah bayar. Nah, tolong Anda pelajari dua ini, satu tentang BPJS, yang kedua tentang asuransi takaful. Ya, nanti kita diskusi lanjutkan lagi. Baik teman-teman, barangkali kita cukupkan dulu kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap sehat. Jaga kesehatan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat setelah Lebaran kita bisa offline, ya. Nah, Anda yang jauh silakan merapat, yang dekat Anda silakan untuk mobile begitu. Karena kalau tidak salah semester 5 ini sudah mulai berkurang mata kuliah Anda itu. Anda sudah mulai PPL itu kalau tidak salah, ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Pelajari asuransi takaful supaya nanti kita akan paham bagaimana sih alur asuransi syariah. Kemudian Anda juga pelajari BPJS supaya kita paham bagaimana mekanisme konvensional. Nanti sebagian saya akan kirim perbedaan konvensional dengan syariah ke WA grup aja ya. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.